Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu besar nikmatnya, sehingga kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk menyimak kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga insyaallah Allah memberikan kita karunia untuk sampai kepada bulan Ramadan. Jadi berhubung karena saat ini kita mendekati bulan suci Ramadan, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri dengan apa? Tentunya dengan ilmu agama, supaya kita nanti ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah siap dengan mental dan ilmu kita. Dan tujuannya juga supaya kita tidak termasuk dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin laisa min qiyamihi illa as-sahur wa rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Apa makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yaitu kata Rasulullah, banyak sekali orang beribadah di malam hari, sedikit tidur, menyibukkan ibadah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan sama sekali dari ibadahnya. Dan banyak sekali orang berpuasa di siang hari, namun mereka itu tidak mendapat apa-apa dari ibadah yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka itu melakukan amal, melakukan satu ibadah tanpa didasari ilmu agama yang benar. Jadi karena inilah kami ingin membahas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Di sini sudah ada kitab
yang mana kitab ini adalah ringkasan dari Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang mana kitab ini sudah sangat masyhur sekali di kalangan para santri. Orang yang nyantri pasti biasanya tahu itu kitab Sulamut Taufiq. Ini adalah karangan dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir dari Yaman. Dan kitab yang ada di depan kami ini adalah ringkasan dari Sulamut Taufiq tersebut. Tanpa memperpanjang mukaddimah, kita akan bacakan kitab karangan dari salah satu syekh, yaitu namanya Syekh Abdullah Al-Haruri, yang mana beliau ini meringkas kitab dari kitab Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Kitabus Siyam. Yajibu shawmu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihhu min haidin wa nufasa wa yajibu alaihim al-qada. Jadi dalam kitab ini pengarang menjelaskan bahwasanya wajib puasa pada bulan Ramadan. Jadi hukum melaksanakan puasa pada bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, fardhu ain. Fardhu ain. Bagi siapa? Ala kulli muslimin mukallafin. Yaitu bagi setiap muslim mukallaf. Jadi puasa bulan Ramadan ini diwajibkan bagi setiap muslim. Kalau kita ingin meneliti ibarah ulama ini, wajib bagi setiap muslim. Tentu kita akan bertanya, berarti orang bukan muslim gak wajib puasa, kan seperti itu. Nah, ini dijelaskan bahwasanya kenapa di sini disebutkan ala kulli muslim, karena orang kafir asli, yang mana dia dari kecil sampai dewasa agamanya itu bukan muslim, maka mereka ini tidak diwajibkan puasa Ramadan. Kenapa? Karena saya ulangi, orang kafir asli, yang mana dia dari awal, dari kecil sampai besar, dia itu tidak termasuk dalam kewajiban puasa Ramadan ini. Karena di sini disebutkan bagi setiap muslim. Akan tetapi mereka itu nanti akan disiksa di akhirat karena tidak melakukan puasa Ramadan. Jadi meskipun tidak diwajibkan, namun di akhirat nanti mereka akan disiksa. Ini kafir asli. Kenapa harus kafir asli? Karena orang yang bukan kafir asli, umpamanya yang awalnya dia muslim, kemudian keluar dari agama Islam, baik itu keluar dari karena perkataannya, umpamanya dia itu mencaci Allah Subhanahu wa taala, mencaci para nabi, Al-Qur'an, syariat Islam. Ini dia bukan muslim. Dia itu sudah murtad, keluar dari agama Islam. Ataupun dia meyakini sesuatu keyakinan yang bukan akidahnya umat Islam. Seperti dia meyakini bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya, meyakini bahwasanya Allah itu duduk di atas aras umpamanya. Maka orang yang seperti ini disebut dengan murtad, bukan kafir asli. Maka orang ini tetap diwajibkan puasa. Tapi apa yang dilakukan dulu? Dia kembali dulu ke Islam, kemudian wajib melaksanakan puasa. Karena orang yang murtad, orang yang bukan muslim, tidak sah niatnya. Kalau tidak sah niatnya, berarti puasanya juga tidak sah. Kemudian mukallaf. Orang yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang yang mukallaf. Dia itu sudah baligh, sudah sampai kepada pokok dakwah Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di sini dikecualikan siapa? Orang yang bukan mukallaf.
seperti orang yang anak kecil yang masih umurnya 7 tahun, 8 tahun. Mereka itu bukan mukallaf karena belum baligh. Orang anak kecil ini tidak diwajibkan puasa. Akan tetapi wajib bagi walinya seperti orang tuanya menyuruh anak tersebut untuk berpuasa jika mereka mampu. Ini maksudnya. Mungkin bisa dipahami ya. Wala yasihhu min haidin wa nufasa. Dan tidak sah puasa itu bagi orang yang dalam keadaan haid. Jadi meskipun dia muslim, meskipun dia mukallaf, akan tetapi kalau dia dalam kondisi haid perempuan, maka tidak sah puasanya. Jadi nggak boleh bagi perempuan berniat dia puasa. Karena apa? Tidak sah puasanya. Siapa lagi yang tidak sah puasanya? Wa nufasa, orang atau perempuan yang lagi nifas, baru melahirkan. Biasanya melahirkan itu ada namanya darah nifas. Ini banyak selama darah ini keluar, maka orang tersebut tidak sah puasanya. Wajibu alaihimal qadha. Namun bagi orang yang haid ini dan orang yang nifas ini wajib mengqadhanya setelah puasa Ramadan di bulan Syawal. Jadi kalau seandainya Syawal atau bulan setelahnya. Jadi meskipun tidak sah bagi mereka melaksanakan puasa ketika dalam haid atau ketika dalam suci, ketika dalam nifas, ketika mereka nanti suci setelah Ramadan, wajib mereka qadha. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.